Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, video ini akan memberikan wawasan kepada Anda untuk membuat suatu tabel distribusi frekuensi ya. Ini sudah 2 kali saya ambil video karena ternyata yang pertama areanya menyempit area di layar, saya nggak tahu, sudah setengah jam. Oke, lupakan saja. Dan by the way, kalau Anda mendengar suara-suara aneh dari luar, karena di luar banyak sekali aktivitas, ada yang bermain sepak bola, badminton, dan juga ada yang mendengarkan musik ya. Tetap fokus di layar ya. Tujuannya adalah Anda bisa membuat tabel distribusi frekuensi seperti yang Anda lihat di layar. Ada 3 kolom ya. Sebelumnya Anda perlu tahu tentang istilah-istilah terkait dengan tabel distribusi frekuensi. Yang pertama adalah batas atas dan batas bawah. Batas atas itu sebelah kanan ya, ini 70, 80, 90, 100. Batas bawah yang kiri 61, 71, 81, 91. Tepi atas adalah batas atas dikurangi 0,5. Berarti tepi atasnya sini adalah 70,5, 80,5, 90,5, dan 100,5. Ingat sekali lagi, tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Sedangkan tepi bawah adalah batas bawah dikurangi 0,5. Maka batas bawah dari interval ini adalah 60,5, 70,5, 80,5, dan 90,5. Oke, bedakan ya antara batas dan tepi. Lalu interval itu ya ini ada interval pertama, kedua, ketiga, keempat. Di interval 61 sampai 70 ada nilai sebanyak 7 ya. Jadi misalnya nilai matematika di kelas TPLP 001 yang berada di kisaran 61 sampai 70 ada sebanyak 7 mahasiswa dan seterusnya ya. Kemudian banyak kelas interval ini adalah jumlah kelasnya ini ya. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi banyak kelasnya ada 4. Kemudian panjang kelas ini penting. Panjang kelas itu diperoleh dari tepi atas dikurangi tepi bawah. Boleh diambil dari interval yang manapun akan menghasilkan panjang kelas sama. Misal saya mau pakai nih yang interval pertama. Tepi atasnya adalah 70,5, tepi bawahnya adalah 60,5. Hasilnya adalah 10. Anda mau pakai yang kelas kedua pun untuk mencari panjang kelas boleh. 80,5 dikurangi 70,5 hasilnya sama-sama 10. Cara yang lain atau cara kedua adalah si panjang kelas adalah batas atas dikurangi batas bawah tapi ditambah 1 ya. Anda boleh pakai kelas manapun, hasilnya juga akan sama. Misal saya pakai kelas pertama, berarti batas atasnya 70 dikurangi batas bawahnya 61 ditambah 1. 70 dikurangi 61 sama dengan 9 ditambah 1 sama dengan 10. Sama hasilnya, Anda boleh pilih salah satu ya caranya. Oke, para mahasiswa kece ya, Anda sudah paham istilah-istilahnya. Sekarang gimana sih kalau Anda dikasih banyak sekali data? Gimana cara membuat tabel distribusi frekuensi seperti ini? Kita masuk ke contoh soal. Soalnya adalah, ini nggak ada kata darinya ya. Buatlah tabel distribusi frekuensi dari tabel berikut. Langkah-langkahnya ada 1 sampai 6, kita langsung akan praktek. Yang pertama adalah Anda diminta mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar datanya. Tetapi mengurutkan ini bukan satu-satunya cara yang harus Anda lakukan. Mengurutkan kalau Anda punya waktu dan akan mempermudah Anda saja dalam nanti menghitung berapa sih frekuensinya gitu. Kalau Anda nggak mau repot, Anda bisa mengganti mengurutkan dengan cukup menentukan saja. Anda cari, menentukan mana nilai terkecil atau X min dan mana nilai yang terbesar atau X max. Kita cari ya. Nilai terkecil atau X min-nya adalah, kalau saya tidak salah adalah 80 ya. Anda boleh cek kembali. Tadi saya sudah sempat cari 80. Lalu berapa X max-nya, nilai maksimalnya? Kalau saya tidak cek lagi, nilainya adalah ini X maksimalnya ya. 129.
Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan jangkauan, range atau rentang kelas, lambangnya R atau J. Rumusnya adalah X max dikurangi X min ya. Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Maka saya punya 129 dikurangi 80 sama dengan 49. Oke ya. Langkah ketiga selanjutnya adalah menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas itu kalau tadi itu kan ada 4 ya kalau tidak salah ya. Banyaknya kelas itu yang ke bawah itu ada berapa ya. Rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, logaritma N ya. Logaritma N. Saya akan simulasikan untuk Anda ya. Sebenarnya Anda boleh pakai kalkulator, boleh juga pakai kalkulator laptop ya. Cuman strateginya harus diperhatikan karena ini kan ada penjumlahan dan perkalian. Harus didahulukan perkalian. Perkalian antara 3,3 dan hasil logaritma N-nya dulu baru nanti ditambah 1. K atau banyaknya kelas adalah 1 ditambah 3,3 log N. N banyaknya data adalah 50 ya ini. 1, 2, 3, 4, kalau Anda hitung ada 50. Oke, saya akan simulasikan dengan menggunakan kalkulator yang ada di laptop ya. Oke, saya sudah buka ini kalkulator ya di laptop saya. 1 ditambah 33 logaritma 50 ya. Kalau di tempat saya membacanya tuh harus nyari logaritma dan macam-macam juga caranya ya. Kalau di tempat saya cari logaritma dulu 50 log. Jadi logaritma 50 itu 1,6, kemudian dikalikan dengan ini ya 3,3. Saya kalikan dengan 3,3, ketemu hasilnya. Kemudian baru saya tambahkan 1 ya. Kalau kalkulator saintifik yang benar-benar kalkulator, biasanya Anda tulis itu udah bisa jalan sendiri, nggak perlu harus Anda bagi-bagi seperti ini ya. 1 ditambah 3,3 logaritma 50 itu langsung ketemu. Coba nanti dicoba ya. Ditambah 1 sama dengan, oke, di sini hasilnya adalah 6,6 ya. 6,6 ya. Ini saya tutup 6,6 ya. Oke, saya tutup ini. Saya kembali ke slide ya. Oke ya. Hasilnya adalah 6,6. Nah, banyaknya kelas itu tidak mungkin koma. Karena banyaknya kelas kan ke bawah. Masa banyaknya kelas 6,5? Maka ini bisa dibulatkan. Anda boleh pilih 6 atau 7. Dan ini bukan pembulatan matematis dimana kalau di atas 5 harus Anda bulatkan ke atas dan sebagainya, bebas. Jadi antar mahasiswa pun nanti bisa memiliki jawaban yang berbeda-beda. Akan saya coba ambil yang 6 ya. Oke, saya ambil yang 6. Anda pun boleh ambil 7 ya. Jadi berarti banyaknya kelas ke bawah. Ke bawah ya, interval 1, 2, 3, 4, 5 itu sampai 6. Nah, sekarang langkah keempat. Langkah keempat adalah menentukan panjang kelas atau P. P rumusnya adalah jangkauan dibagi banyaknya kelas. Oke. Berarti saya punya jangkauan. Jangkauan itu J atau R ya tadi ya. Ini karena saya pakai R, ini pakai R aja ya. Ini pakai R. Bolehlah ini pakai R ya, karena Anda pakai yang R. Panjang kelas sama dengan R dibagi K. R-nya berapa? Jangkauannya tadi adalah 49 ya. Kemudian K yang Anda pilih adalah 6. Nah, inilah kenapa saya nggak ambil 7. Kalau 7, 49 dibagi 7 kan hasilnya 7. Bulat, jadi nanti nggak ada tantangannya. Anda akan kebingungan kalau ketemu soal yang lebih susah atau berbeda. Saya ambil 6. 49 dibagi 6 itu hasilnya adalah 8,16 sekian. Nah, si panjang kelas ini juga harus Anda bulatkan. Anda boleh ambil 8 atau 9, bebas juga. Kali ini saya ambil yang 9 ya. Ingat panjang kelas tadi adalah si 9 ini adalah tepi atas dikurangi tepi bawah, atau batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Oke? Sekarang kita masuk ke langkah kelima. Langkah kelima sekaligus langkah keenam ya. Langkah kelima sekaligus langkah keenam. Kita akan menentukan batas-batas kelas intervalnya.
Batas yang pertama, kita ambil interval pertama adalah 80. Kenapa 80? Diambil dari nilai yang paling kecil atau X min. 80 sampai, nah ini PR Anda adalah mencari si batas atas. Kuncinya mana? Pakai ini nih. Tadi panjang kelas 9 itu kan adalah tepi atas dikurangi tepi bawah ditambah 1. Maka saya dengan mudah akan mendapati nilai batas atas itu 88. Karena 88,5 dikurangi 79,5 hasilnya 9. Atau cara lain, saya punya 80 ditambah 8. Kenapa 8? Karena 9 dikurangi 1 ya. Coba kalau Anda kembali ke tadi yang awal, panjang kelas itu kan tadi 9 itu juga bisa diperoleh dari 80 dikurangi 80 hasilnya 8 ditambah 1, 9 kan. Jadi Anda harus pintar-pintar dalam menentukan ini. Oke, nah pertanyaannya, apakah batas bawah ini selalu 80? Enggak selalu. Anda boleh ngambil di bawah 80 tapi tidak boleh di atas. Kenapa tidak boleh di atas? Misalnya Anda ambil ini 81 sampai 89. Kalau Anda ambil 81 sampai 89, si data yang 80 ini ditaruh di mana? Nggak ada di interval manapun, jadi nggak boleh. Anda nggak boleh ambil ya. Anda tapi boleh ambil di bawahnya, misalnya 79 boleh, 78 boleh. Berarti kalau ambil 79 berarti 79 intervalnya sampai 87 dan seterusnya ya. Tapi tidak boleh ke bawah lebih dari setengah kelas ya, setelahnya kelas. Amannya ya 80 sampai 75 masih boleh lah. Kenapa kalau terlalu ke bawah sampai melebihi 9? Misalnya Anda ambil rentangnya adalah 70 ya, yang batasnya ini di bawahnya 80 itu Anda ambil 70 ya, misalnya 70 berarti sampai 78. Nah, rentang di sini akan mempunyai frekuensi kosong karena nggak ada nilai di tabel ini yang berada di antara 70 sampai 78. Paling kecil kan 80 ya. Jadi paling aman, Anda boleh sih tadi di bawahnya asal tidak melebihi separuh dari ini. Tapi paling aman Anda pilih nilai yang terkecil aja ya. Nilai terkecil sampai 88. Kenapa 88? 88 itu diperoleh dari 80 ditambah 9 dikurangi 1. Berarti langkah yang kelas yang selanjutnya, batas kelas interval selanjutnya adalah setelah 80 adalah 89 sampai 97. Kemudian ini ya 89 sampai 97. Kemudian 98 sampai 106. Kemudian 107 sampai 111. 105, kemudian 116 sampai 124, kemudian 125 sampai 133. Mau lanjut enggak? 134 sampai. Enggak boleh ya. Kenapa enggak boleh? Karena kita tadi bilang bahwa P atau panjang kelas intervalnya itu 6. Hanya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop di 125 sampai 133. Karena kalau Anda ngambil 134 sampai, nggak ada data di interval ini. Paling tingginya kan 129 ya. Oke, Anda sudah punya kelasnya. Ini saya kotakin ya, kotakin. Nanti dibikin yang rapi. Sebenarnya ini atas, aduh ini seperti ini ya. Atasnya ini judulnya adalah interval ya, interval. Terus di sini talinya, lalu frekuensinya ya, frekuensinya. Oke. Berapakah nilai atau jumlah nilai yang berada di 80 sampai 88? Cek ya. Akan coba saya cek satu persatu ya. Ada 1, 2, kemudian 3, 4, 5. Ini enggak ya? 5, 6, 7, 8 ya. Anda cek ada 8, nanti Anda bisa coret-coret di kolom-kolom seperti ini untuk bukti Anda mengerjakan sah-sah aja ya.
Oh ternyata ada 8, maka saya tulis ini 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Frekuensinya 8. Berapakah angka dari 89 sampai 97? Cari tadi di sini ya. 89 sampai 97 ya. Berarti saya punya 1, 2 dan seterusnya. Anda cari, kalau saya tidak salah nanti bisa Anda cek lagi. Ini nanti hasilnya banyaknya itu ada 10. Kemudian yang ini 6, kemudian 6, kemudian 12 dan 8. Nanti totalnya di sini kalau Anda jumlahkan 50 ya. Bawah sendiri boleh ditambah dengan total. Total ya. Boleh ditambah dengan total. Oke. Ini jangan lupa talinya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan seterusnya. Jadi gitu ya, caranya mudah sekali kalau Anda diminta membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, selain tabel distribusi frekuensi, ada lagi yang lebih spesifik. Kalau perintahnya adalah tabel distribusi frekuensi kurang dari dan tabel distribusi frekuensi lebih dari. Gimana caranya? Pertama, Anda wajib punya modal tabel distribusi frekuensi ya. Si ini nih, si yang sudah kita buat ini sudah saya rapikan di slide yang selanjutnya ya. Nih ya. Ini hasilnya kalau Anda rapikan coretan-coretan tadi itu hasilnya ini ya. Oke, kalau Anda diminta membuat tabel distribusi frekuensi kurang dari, kolomnya beda lagi. Kolomnya ada 4, isinya adalah nilai frekuensi, nilai kumulatif kurang dari, dan frekuensinya. Isinya tabel 1, kolom 1-nya sama, kolom 2-nya sama. Dengan ini ya, modelnya adalah ini. Kemudian untuk mengisi kolom ketiga nilai kumulatif kurang dari, Anda harus mengisinya dengan tepi atas. Tepi atas ingat, batas atas ditambah 0,5. Maka saya punya 88,5, 97,5, 106,5, 115,5, 124,5 dan 133,5. Bacanya gimana dan sekaligus bagaimana cara mengisi kolom keempat? Oke. Berapa sih nilai yang kurang dari 88,5? Otomatis yang nilainya di bawah 88,5 kan di sini nih. Berarti frekuensinya ini adalah 8. Selanjutnya, berapa sih nilai yang di bawah 97,5? Yang di bawah 97,5 berarti kan dari sini ke sini kan di bawah 97,5 kan. Berarti 8 ditambah 10 ini ada 18. Berapa sih nilai yang lebih kecil atau kurang dari 106,5? Berarti yang lebih kecil dari itu berada di tentang ini kan. Berarti ini dan ini ya. Tinggal Anda jumlahkan 8 jadi 18 ditambah 6 menjadi 24. Kalau Anda teruskan ini tinggal ditambah lagi 6 ya. Terus ditambah lagi 12 jadi 42. Kemudian ditambah lagi 8 menjadi 50. Oke. Ini ya, ini adalah tabel distribusi frekuensi kurang dari. Terakhir adalah tabel distribusi frekuensi lebih dari. Gimana cara membuatnya? Modalnya sama. Bedanya di kolom ketiga ini kita akan menuliskan tepi bawahnya. Tepi bawah adalah batas bawah dikurangi 0,5. 80 dikurangi 0,5 adalah 79,5. Kemudian di sini 88,5. Terus 98 dikurangi 0,5 itu 97,5. Kemudian 107 dikurangi 0,5, 106,5, 115,5 dan 124,5. Gimana cara mengisi kolom yang terakhir? Berapa sih nilai yang lebih dari 79,5? Yang lebih loh ya. Yang lebih kan berarti di sini udah lebih, ke bawah juga lebih semua kan? Lebih dari 79,5, jumlahnya pasti 50. Kemudian berapa sih nilai yang lebih dari 88,5? Yang lebih dari 88,5 kan di sini. Yang ini nggak ikut karena yang ini bukan di atas atau bukan lebih dari 88, ini di bawah 88. Di bawah 88,5, maka tinggal kita kurangi 50 dikurangi 8
hasilnya adalah 42. Berapa sih nilai yang lebih dari 97,5? Berarti di area sini. Berarti tinggal kita kurangi 10, hasilnya adalah 32. Kurangi 6 ya, kalau mau cepat berarti 26. Kurangi 12, kurangi 12, dikurangi 6 ya, dikurangi 6 ketemulah 20, lalu dikurangi 12 ketemunya 8. Oke, ini adalah tabel distribusi frekuensi lebih dari. Semoga video ini bermanfaat dan tetap semangat selalu belajarnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.